Wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu di kami. Baik Bapak Ibu, mohon maaf untuk hari ini kami sedikit mengganggu Bapak Ibu kontrol di polikliniknya masing-masing. Karena hari ini adalah hari yang spesial buat kita. Artinya hari ini adalah kami unit rumah sakit bekerja sama dengan unit pelayanan di ruang teratai, ruang pelayanan jiwa, dan juga yang ada di poliklinik sedunia di tahun 2022 dengan tema menjadikan kesehatan mental dan kesejahteraan untuk semua sebagai prioritas global. Jadi saya atau kami yang unit promosi kesehatan rumah sakit kali ini ditemani oleh teman-teman saya dari unit pelayanan ruang teratai ruang pelayanan jiwa seperti Bapak Ibu lihat. Dan di depan alhamdulillah terima kasih sudah datang Bapak Direktur Rumah Sakit Umum terus dan lain-lainnya. Yang penting yang jelas hari ini kita akan ganggu sebentar Bapak Ibu untuk kita mendengarkan ada informasi apa tentang kesehatan jiwa di hari kesehatan jiwa sedunia di tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama mungkin saya serahkan aja kembali ke teman-teman yang ada di tim pelayanan kesehatan jiwa. Kami silakan. Baiklah, selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Sebelum kita masuk ke acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara kami pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK, yang terhormat Dr. Timbang Spesialis Kedokteran Jiwa, dan yang terhormat Dr. Rahmawati Nur Indah Spesialis Kesehatan Jiwa, serta teman-teman panitia yang berbahagia pada hari ini. Baiklah, susunan acara kita yang pertama nanti, yang pertama sambutan yang akan dibuka oleh Dr. Timbang Spesialis Kedokteran Jiwa, dan acara yang kedua yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh Bapak Direktur. Acara ketiga ada 2 materi. Acara keempat pemutaran video edukasi tentang kesehatan jiwa. Acara kelima tanya jawab. Acara keenam pembagian door prize dan penutup. Baiklah, kita masuk kepada acara yang pertama, sambutan oleh Dr. Timbang Spesialis Kedokteran Jiwa. Dipersilakan oleh Dr. Timbang. Atas nama Yohana dan juga Poliortopedi. Yang saya hormati Bapak Direktur Haji Yusuf SK, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir di ruangan ini, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kami di sini berkumpul dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Bapak Ibu, saudara-saudara, Badan Kesehatan Dunia yang disebut WHO itu menetapkan banyak hari-hari, antara lain Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Mengapa itu ditentukan atau diberi tanggal Hari Kesehatan Jiwa Sedunia jatuh pada 10 Oktober, tapi kita agak terlambat sedikit merayakannya. Tujuannya adalah supaya meningkatkan pengetahuan, kemauan. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti kita lihat di layar bahwa tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini adalah Make Mental Health and Well-being for All a Global Priority. Artinya menjadikan kesehatan jiwa dan kesejahteraan untuk semua sebagai prioritas global. Artinya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian kita semua dimohon atau diharapkan peduli terhadap kesehatan jiwa. Bahkan Kementerian Kesehatan saat ini dulu program mereka adalah kuratif dan rehabilitasi. Artinya mengobati dan rehabilitasi.
Poli jantung Bapak Sufmiruza. itu sudah dirubah. Motonya Kementerian Kesehatan saat ini adalah preventif dan promotif. Ya, maaf, terbalik. Promotif dan preventif. Sehingga kami mohon Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ikut dalam promotif sehingga gangguan jiwa ini, orang dengan gangguan jiwa ini masih sering disebut orang gila. Mohon ini dirubah Bapak Ibu. Orang gila itu, istilah itu memberikan konotasi atau pengertian bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Bahkan mereka dianggap tidak dapat menolong diri sendiri. Sekarang istilah orang gila itu sudah dirubah Bapak Ibu. Kita sebut mereka dengan ODGJ. O itu orang, D itu dengar, G itu gangguan, dan J itu jiwa. Jadi Bapak Ibu, kalau ada tetangga bilang, oh si Atu anaknya gila ya, tolonglah itu dirubah. Kalau sampaikan, jangan lagi menyebut mereka gila, sebutlah mereka dengan ODGJ. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kami dari tim perawatan jiwa, Dr. Indah dan saya sebagai psikiater, kemudian poliklinik digawangi oleh Mbak Sia, ruangan teratai, ruangan perawatan jiwa digawangi oleh ketuanya Bapak Kadi Muhammad, yang Pak Kadi, kemudian dengan rekan-rekan yang ada di sini. Jadi kami bersedia, kami siap. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan, misalnya ada tetangga terlihat kok lain-lain ya dia, jangan ragu untuk menyampaikan kepada keluarga atau paling tidak kepada Pak RT atau Bu RT, sehingga upaya promotif dan preventif ini bisa berjalan, sehingga kita berharap bahwa ODGJ juga bisa berpartisipasi, bisa berperan dalam masyarakat. Mungkin ini harapan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Sambutan kedua yang akan disambut oleh Bapak Direktur dan sekaligus untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Nah, saya persilakan kepada Bapak Direktur untuk memberikan sambutan dan membuka acara. Poli jantung Ibu Sarmiati. Ibu Sarmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apa kedengaran Pak sampai di belakang? Dengar Pak ya? Saya kayak kurang jelas ini, jelasin apa ya? Jelasin Pak. Iya tadi. Tes. Nah ini kurang agak lebih jelas. Kepada tempat Ibu Dr. Timbang, spesialis jiwa, Ibu Dr. Rahmawati, spesialis jiwa, Pak Kepala Ruangan, dan teman-teman perawat di kesehatan jiwa atau di Teratai, baik di Poli. Bapak Ibu sekalian, para pengunjung di Rumah Sakit Dr. H. Yusuf SK Provinsi Kalimantan Utara, sekalian menyampaikan kepada Ibu sekalian bahwa rumah sakit kita ini yang berdiri sejak tahun 1940-an sekarang namanya menjadi Rumah Sakit RSUD Dr. H. Yusuf SK. Jadi Rumah
rumah sakit kita sekarang namanya adalah Rumah Sakit Dr. Pak Yusuf SK, Provinsi Kalimantan Utara. Alhamdulillah pada hari ini kita memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tema menjadikan kesehatan mental dan kesejahteraan untuk semua sebagai prioritas global. Memang di Kalimantan Utara ini karena rumah sakit itu kita dalam merupakan pusat rujukan dan untuk seluruh Kalimantan Utara, jadi pasien atau masyarakat dengan gangguan jiwa itu bisa berobat atau mendapatkan pelayanan di rumah sakit ini, baik yang sifatnya rawat jalan maupun di rawat inap yang di sini ada di rawat jalan. Memang dari segi tempat itu memang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini, karena semua kabupaten kota dirujuk ke sini. Perlu kami sampaikan ke sekalian, apa tadi disampaikan oleh Bu Dokter, mari kita menghilangkan stigma terkait istilah itu namanya. Jadi tidak semua yang gangguan jiwa mesti dirawat, mesti apalagi ada yang mudah-mudahan tidak ada lagi namanya dipasung seperti itu. Itu bisa dirawat, bisa disembuhkan dengan perawatan yang baik. Kemudian stigma ke dokter jiwa itu mari kita bisa menghilangkan. Jadi yang namanya gangguan jiwa, stres pun itu termasuk sudah gangguan jiwa. Kita yang banyak bekerja dengan stres kalau di negara-negara maju dan di Jawa juga, yang kita terutama yang bekerja dengan tingkat stres yang tinggi, itu kita sebenarnya sudah sarankan untuk bisa konsultasi. Tapi bukan berarti dia gangguan jiwa seperti itu. Ada namanya Burnout syndrome, yaitu stres akibat kelelahan mental, fisik yang tinggi dan berkepanjangan, terutama yang bagi yang bekerja. Burnout syndrome itu bagi Bapak Ibu sekalian, yang kerja itu bisa mengalami itu, seperti itu. Paling sering itu timbul fisik itu misalnya ini, terutama ibu-ibu ini yang sehari-hari gangguan emah itu banyak dipicu karena stres. Nah, banyak kita dan saya banyak mengalami ini, ibu-ibu ini datang berobat ke dokter penyakit dalam itu tidak sembuh-sembuh, padahal sebenarnya karena stres. Nah, coba ibu ke konsultasi periksa ke dokter ahli jiwa, bukan berarti ibu sakit jiwa. Itu stres itu sehari-hari di pekerjaan kita di kantor itu banyak orang stres karena pekerjaan, bukan karena berarti kita gangguan jiwa. Jadi mudah-mudahan dengan kesempatan ini bisa membuka pemahaman kita bahwa bisa saja saya sebenarnya ada semacam stres dan perlu saya konsultasi. Di negara-negara maju itu dokter dengan memberikan pemahaman kepada teman-teman PKRS untuk tetap bisa terus memberikan edukasi penyuluhan kepada masyarakat kita. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Poli jantung Ibu Nancy. Baik Bapak Ibu, mohon maaf Dr. Rustan Samsudin bahwa dapat meninggalkan tempat acara kita hari ini karena beliau ada kesibukan yang lainnya. Sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Terima kasih Dok. Poli jantung Bapak Amirullah. Bapak Baik Bapak. ini gitu ya, yaitu tentang kesehatan. Kita kurang lebih hanya 10 sampai 15 menit. Nanti selanjutnya Bapak Ibu boleh bertanya, kami kasih waktu nanti juga 15 menit. Jadi nanti ada 3 penanya begitu ya, dan masing-masing jika bertanya Bapak Ibu kita berikan hadiah. Begitu ya. Baik, kepada Nas Ipung Jatnigo Sarjana Keperawatan kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak semuanya. Perkenalkan nama saya Ipung Jatnigo. Saya Poli perawat jantung dari Ibu Ruang Trase. Karmika Sari. Kali ini saya akan sama-sama berdiskusi dengan Bapak dan Ibu tentang tema kita yaitu kesehatan jiwa dan kesejahteraan untuk semua menjadi prioritas global. Dalam tema ini kami angkat lagi menjadi satu tema yang kita angkat yaitu tawa kita. Tawa kita ini yaitu pasien yang mengalami gangguan jiwa ini tidak bisa meningkat kesejahteraannya. Ya. Yaitu persepsi sesuai dengan kenyataan. Maksudnya ketika seseorang seandainya saya melihat atap, ini hanya melihat atap itu persepsi saya sesuai dengan kenyataan. Tapi ketika saya melihat atap ini ternyata ada hantunya atau ada gajah di dalam atap, di atas atap, itulah persepsi tidak akurat dan itu dinamakan halusinasi. Yang selanjutnya itu dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sekarang saya terangkan ke fakta-fakta tentang gangguan jiwa. Menurut data 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun itu mengalami gangguan mental atau emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk usia lebih dari 15 tahun itu mengalami depresi. Sumber dari Riskesdas tahun 2018. Angka gangguan jiwa berat ini di Indonesia 1,7% di tahun 2013, dan sekarang di tahun 2018 itu naik menjadi 7%. Indonesia memiliki prevalensi orang untuk gangguan jiwa itu dari 5 orang, 1 orang mengalami gangguan jiwa. Sumbernya dari Munte tahun 2018. Apakah berdampak ini gangguan jiwa terhadap kesejahteraan kita? Kita lihat. Jumlah penduduk Tarakan ini 243.769 di tahun 2002 ini. Data saya ambil di bulan Mei. UMR Tarakan di tahun 2022 yaitu 3.774.378 rupiah. Diperkirakan Bu ya, ini masih pakai data yang 2013 yaitu 1,7% mengalami gangguan jiwa berat. Bukan 2018 yang 7% ini masih yang rendahnya. 1,7 dikalikan jumlah penduduk Tarakan 243.000 sekian. Itu ada sekitar 4.144 orang mengalami gangguan jiwa berat di kota Tarakan ini. Dan berapa kehilangan produktivitasnya? Maka jumlah gangguan jiwa berat yaitu di Tarakan 4.144 dikalikan UMR 3.774.000. Ini ada sekitar 15 miliar. 15,5 miliar ya Bu ya. Ini ada 15,5 miliar. Per bulan orang tidak bisa yang harusnya mendapatkan nafkah untuk keluarganya tapi tidak bisa nafkah karena gangguan jiwa.
Kalau gangguan jiwa berat ini Bu, otomatis harus ada minimal 1 orang yang bisa mengawasi dirinya. Berarti tambah lagi, ada 1 lagi mengawasi, sekitar 31 meja karena ada 1 keluarga yang mengawasi. Apa sih tanda gejala gangguan jiwa? Ini kita bagi menjadi gangguan jiwa itu ada masalah dalam 3 hal, yaitu perasaannya, pikirannya, ataukah perilakunya. Ada masalah di salah satu ini, maka orang tersebut mungkin terindikasi mengalami gangguan jiwa. Yang pertama di masalah perasaannya, contohnya ini mulai gelisah, merasa cemasnya berlebih, sedikit cemas langsung bingung, terlalu khawatir, hal-hal yang nggak perlu dikhawatirkan, terlalu dikhawatirkan. Apa sih khawatir itu? Khawatir adalah perasaan cemas tapi tidak ada objeknya, tidak ada sesuatu yang yang harusnya nggak menimbulkan, tidak ada objek yang nyata gitu, yang menyebabkan dia khawatir. Tiba-tiba khawatir itu. Kalau seandainya takut kan Bu, takut sama ular, itu kan ada objeknya ular. Kalau khawatir itu tidak ada, dan cemas itu tidak ada objeknya. Marah-marah tanpa sebab, merasa selalu tidak tenang, gelisah, mondar-mandir sana sini. Yang kedua yaitu keluhan pikiran. Contohnya apa? Susah berkonsentrasi, bicara tidak nyambung, tidak ngomong nggak nyambung. Berhalusinasi, harusnya tidak dilihat tapi dilihat ada. Perhatiannya mudah teralih ataupun bingung, ini beban pikiran dan lain-lain tentunya. Keluhan perilaku contohnya tidak bisa diam. Yang sering kita lihat mungkin kadang telanjang di jalan, kurang malunya, BAB sembarangan, keluyuran, tidak dapat merawat diri. Ini salah satu beberapa contoh gangguan dari perilaku. Terus beberapa fakta yang kita temukan terhadap gangguan jiwa di masyarakat, yaitu dijauhi oleh keluarga dan masyarakatnya. Dilabeli bahwa orang ini mengalami gila, orang ini gila, oh gila, ini gila. Disebut orang gangguan jiwa jika dia sudah tidak nyambung, ngomong tidak nyambung, nggak bisa berhitung, dan telanjang di jalan. Itu baru dikatakan gila atau gangguan jiwa. Terus kalau sakit, dia perginya ke dukun, bukan ke dokter. Nah selanjutnya itu tidak pergi berobat. Bagaimana sih cara meningkatkan kesejahteraan untuk orang yang mengalami gangguan jiwa? Yang pertama, kesejahteraan itu dalam aspek sosial. Ya, sosialnya kita perbaiki, yaitu dengan tingkatkan hubungan keluarga oleh pasien, yaitu keluarga mulai meningkatkan hubungan, dibantu untuk bersosialisasi, dibantu untuk ngobrol, menjadi orang yang menerima curhatannya, terus bantu pasien dalam bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin dalam tahap-tahap awal pasien gangguan jiwa ini bisa disuruh, kalau susah bersosialisasi, bisa disuruh pergi ke toko dulu membeli sesuatu, karena dengan membeli sesuatu dia bersosialisasi dengan orang. Pak, beli Pak, ya berapa harganya? Ada sosialisasi di situ, meskipun itu dalam tingkat yang sederhana. Mulai dari yang sederhana, kemudian tingkat sosialisasi yang lebih rumit lagi. Aspek kesehatan apa yang perlu diperhatikan, yaitu pasien harus teratur minum obat. Ya, karena seperti penyakit lainnya seperti tekanan darah, seperti kencing manis. Oleh Ibu Belema, Bapak Andi Abu Bakar, Maka Ibu Belema, Bapak Andi Abu Bakar, pada jantung. seperti sakit jantung. Iya, tekanan darah tinggi harus minum obat terus. Ketika nggak minum, tekanan darahnya akan tinggi. Sama dengan gangguan jiwa, dia harus minum obat terus, karena kalau tidak minum obat maka hormon yang ada di otaknya dia akan tinggi, nggak bisa turun. Jadi dia harus menurunkan hormon-hormon yang ada di otak, itu perlu obat. Ya, jadi sama, dia harus minum obat terus menerus. Olahraga yang teratur, hindari stres dan narkoba, alkohol tentunya juga. Terus konsultasikan kepada tenaga kesehatan jika orang dengan gangguan jiwa ini mengalami perubahan perasaan, pikirannya ataupun perilakunya. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi, yaitu motivasi pasien untuk melakukan aktivitasnya secara mandiri. Ketika dia bisa beraktivitas secara mandiri, ya pertama mungkin diajari untuk membeli tadi, terus diajari untuk bagaimana cara bertanam. Ketika dia sudah bisa mandiri, maka latih pasien dan pekerjaan dari yang sederhana ke lebih kompleks.
Contohnya mulai bisa dia mencuci baju atau mencuci motor. Dengan keadaan sebisanya itu bisa menjadi pekerjaan buat dia. Contohnya mencuci motor bisa dibuka cucian motor. Suka mencuci baju bisa membuka layanan laundry. Selanjutnya dalam aspek agama, yaitu meningkatkan kesejahteraan di aspek agama ini, itu memberikan kesempatan dalam melakukan kegiatan ibadah dan ajarkan cara-cara keagamaan dalam menenangkan hati dan emosi pasien. Baik, karena waktu singkat jadi saya singkat juga untuk menjelaskannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Ipung untuk pemaparan materi pertamanya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya alihkan dulu ke bagian promosi kesehatan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu bertanya, siapkan aja dulu 3 orang penanya ya, yang akan nanti insya Allah dapat hadiah. Baik, ada di sela-sela ini kita akan memberikan Bapak Ibu sedikit edukasi terkait cuci tangan. Nah, di cuci tangan ini juga kita baru memperingati juga Hari Cuci Tangan Sedunia gitu ya. Iya, di tahun 2022 dan di bulan Oktober ini. Iya, nah ini kami dibantu oleh teman-teman dari Komite Pencegahan Penyakit Infeksi. Jadi di rumah sakit ini banyak ya Bu, tim-timnya gitu ya. Untuk, iya, silakan dibantu teman-teman dari ruang perantai. Ya, kami akan memberikan edukasi, ada nanti materi sedikit dan ada peragaan begitu ya, Bapak Ibu kita libatkan. Cuci tangan ini seperti apa? Seperti yang tertempel-tempel di dinding kami ada ya, oleh Dokter Timbang sama Dokter Nur Rahmawati Nur Indah gitu ya. Bapak Ibu sudah pasti kenal ya, 2 orang ini. Iya, oh ternyata ada satu lagi. Kalau di Poliklinik Jiwa ada Pak Wahyu. Boleh berdiri Pak Wahyu? Berdiri Bang. Ya, nanti untuk materi kedua ya, beliau akan memberikan edukasi juga kepada Bapak Ibu terkait kesehatan jiwa. Yang ternyata setelah pemaparan dari Nurse Ipung tadi banyak ternyata ya ditanyakan. Iya. Iya. Kok bisa ya? Iya. Nah, nanti ini jadi bahan diskusi mungkin ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya, nanti kami persilakan. Sudah Bapak? Mbak? Ya, silakan teman-teman dibantu ya. Ya, kita peragaan sambil diberikan edukasi terkait cuci tangan atau 6 langkah kebersihan tangan di pencegahan dan pengendalian infeksi. Kepada Ibu Nurlela, kami persilakan. Jantung Ibu Bailena, Poli Jantung Ibu Bailena, Bapak dan Helsi Matupang, Ibu Dorcas, Etika Poli Batu. Jantung Ibu Sarmiati, Bapak Hamzah, Ibu Sarmiati, Bapak Hamzah, Poli Jantung. Ya. Jadi kebersihan tangan itu adalah hal yang sangat penting untuk mencegah kontaminasi. Beliau Poli Jantung. Ya. Jadi mohon maaf Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi kebersihan tangan, melakukan cuci tangan itu sangat penting. Sudah ada yang tahu? Alhamdulillah sudah ada yang tahu ya. Tetapi kita akan mengulang lagi. Melakukan kebersihan tangan itu kalau kita di rumah atau kita habis melakukan aktivitas atau sedang beraktivitas itu sangat penting dilakukan. Ya. Jadi kalau misalnya pertama 5 saat kita melakukan kebersihan tangan, karena tangan ini kecil Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tetapi ini mampu menularkan penyakit kemana-mana, apalagi menularkan ke anak-anak kita, ke suami kita, ke istri ya. Dan kalau kita sudah sakit, itu bukan main, kita terasa susahnya ya. Nah, penyebabnya cuma dari tangan kecil ini, tapi dia bisa menyebar kemana-mana. Jadi hati-hati kita harus selalu melakukan kebersihan tangan. Jadi 5 waktu penting cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi airnya jangan dengan air
dua dialirkan. Yang pertama adalah setelah dari jamban, setelah kita buang air besar. Jadi harus melakukan kebersihan tangan. Anak-anak kita lindungi, bapak-bapak, ibu sekalian ya, dan diri kita sendiri kita lindungi. Kalau habis buang air besar, itu lakukan kebersihan tangan. Kuman-kuman di tangan kita ini banyak, dan kalau tidak pakai sabun dan air mengalir itu nggak bisa berkurang kumannya. Itu nanti ketika kita makan bisa masuk ke dalam tubuh kita dan membuat kita jadi sakit. Ya, terus yang kedua adalah setelah membersihkan anak yang buang air besar. Jadi kalau kita sudah membersihkan anak, dia sudah BAB, sudah buang air besar, terus kita dalam bahasanya menceboki anak ya, atau kita sendiri itu harus melakukan kebersihan tangan. Kuku kita ini harusnya pendek, tidak boleh panjang. Kalau panjang, ini kuman-kumannya akan masuk ke bawah kuku ini, dan dia akan senang di kuku kita ini. Apalagi kalau kukunya kotor dan panjang ya, itu tempatnya bukannya kuman. Ya. Terus yang ketiga, sebelum ibu-ibu, apalagi ibu ya, sebelum menghidangkan makanan atau sebelum memegang bahan makanan. Kalau kita mau masak sayur, masak nasi, itu cucilah tangan kita dulu ya ibu-ibu, supaya bahan-bahan makanan yang kita pegang itu dihidangkan ke keluarga itu bersih, gak ada kumannya ya. Karena kalau masih ada kumannya masuk ke dalam perut kita itu akan menjadi penyakit. Nah, terus yang keempat, tentunya sebelum makan. Sebelum makan kita harus melakukan kebersihan tangan ini. Tentunya kita semua sudah melaksanakannya, tetapi nanti ada caranya cuci tangan itu. Jadi tidak hanya cuci tangan seperti biasa. Jadi ada cuci tangan seperti yang disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia. Ya. Terus yang kelima adalah setelah memegang hewan. Siapa tahu ada yang memelihara ayam, yang memelihara kambing atau sapi, ataupun ada yang senang hobinya memelihara seperti burung-burung ya. Itu setelah memegang hewan tersebut, lakukan kebersihan tangan, cuci di air mengalir. Jadi fasilitas kebersihan tangan ada dua, bapak-bapak, ibu sekalian. Ada yang pakai air mengalir dan sabun, ada juga yang pakai seperti mana ya? Ada hand rub ya? Nah, ada yang berbasis alkohol seperti ini, udah disiapin di rumah sakit. Jadi ini fungsinya yang seperti ini kalau tangan kita tidak terlalu kotor. Tetapi kalau mau makan, karena ini ada alkoholnya, maka sebaiknya pakai sabun dan air mengalir. Tidak pakai ini ya, pakainya sabun dan air mengalir. Tangan kita kecil tapi bisa berakibat fatal untuk kita dan keluarga. Jadi ini dipakai kalau tangan tidak terlalu kotor. Ini seperti yang dijual-jual di luar. Ya, di rumah sakit ini, bapak-bapak kalau ibu-ibu dari berobat, bapak-bapak dan ibu-ibu pakai sebelum pulang ke rumah. Ini banyak disiapin di lorong-lorong di rumah sakit kita, ya. Baik, oke. Jadi ada 6 langkah cara melakukan kebersihan tangan yang disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia. Baik teman-teman, kita praktekannya. Ya, silakan. Bapak, ya ada 6 langkah melakukan kebersihan tangan. Ini langkahnya sudah mendunia. Jadi di mana-mana disarankan melakukan kebersihan tangan. Baik, langkah pertama, ratakan sabun kalau pakai sabun dan air. Ratakan sabun atau tadi hand rub ya. Di kedua telapak tangan. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, punggung tangan dan sela-sela jari. Ya, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. Sebaliknya. 1, 2, 3, 4. Nah, langkah ketiga, praktekkan ya. Nah, telapak tangan dan sela-sela jari. 1, 2, 3, 4.
Iya. Terus langkah keempat, kedua tangannya harus saling mengunci. 1, 2, 3, 4. Baik, sekarang langkah kelima. Langkah kelima ya. Ini Bu jari berada dalam genggaman. 1, 2, 3, 4. Sebaliknya. 1, 2, 3, 4. Ya, langkah ke-6, langkah terakhir ibu-ibu, bapak-bapak. Ini supaya kuku-kuku kita bersih ya. Ya. 1, 2, 3, 4. Baik. Sudah langkah sebaliknya. 1, 2, 3, 4. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi kalau pakai sabun air mengalir waktunya itu 40 sampai 60 detik. Kalau pakai yang tadi alkohol itu waktunya 20 sampai 30 detik. Baik Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, demikian materi yang sempat kami bawakan. Semoga ilmunya ini kelihatan ringan tapi sangat bermanfaat untuk ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri meriah dulu buat kita semua yang ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih rekan dari Komite Pencegahan Penyakit Infeksi. Baik Bapak Ibu, nah kita lanjut ya untuk yang materi yang pertama tadi tentang kesehatan jiwa. Oke, baik, 3 penanya. Apa ada yang sudah mau bertanya? Silakan. Oh gitu. Iya, ternyata sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, disimpan dulu ya pertanyaannya. Ternyata pemateri yang kedua atau narasumber yang kedua sudah mau memberikan materinya dulu selanjutnya ya, karena beliau ada pasien yang sudah menunggu, sudah temu janji gitu ya. Jadi oke, kami kembalikan dulu ke Mbak Devi, silakan untuk pemateri kedua. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke materi kedua, yaitu judulnya masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental. Untuk Bapak Arif Wahyu Utama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaca ini, saya berkantor di situ dan kebetulan saya juga sebagai ketua Ikatan Psikolog Klinis yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ipung tadi, banyak banget ya Pak yang dijelaskan tadi ya sama Mas Ipung, bahwa memang di Indonesia itu kesehatan masyarakat itu masih belum, kesehatan mental itu masih belum bisa optimal diselesaikan, kan gitu. Ya enggak Pak, ya enggak Bu? Ya kan gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Pasti ada sebabnya, ya kan? Ya enggak Pak? Ya pasti ada sebabnya. Saya cuma mau ngasih informasi aja bahwa faktanya itu di Indonesia maupun di dunia sejak pandemi itu kenaikan orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu sangat luar biasa jumlahnya. Setiap tahun pasti bertambah. Setiap hari yang sakit itu pasti bertambah jumlahnya. Karena apa? Karena orang-orang sudah mulai tidak bisa menjaga
perilaku hidup sehat mentalnya. Buktinya apa? Waktu pandemi itu banyak banget yang terganggu kesehatan mentalnya. Pertama, karena apa? Karena orang takut, orang terkejut dengan adanya virus corona. Kemudian orang jadi takut dengan virus corona, bingung virus ini kayak apa, kok bilang informasinya mematikan segala macam. Nah, dari takut muncul rasa cemas. Cemas itu merupakan sebuah gangguan. Dari cemas muncul depresi, tertekan. Akhirnya perilaku yang muncul selanjutnya adalah Poli jantung Ibu Sumiati. Poli biasanya jantung Ibu itu orang mengalami Sumiati. gangguan kejiwaan. Itu bukti kalau fakta kalau di Indonesia maupun di seluruh dunia tingkat rendahnya kesehatan mental itu sudah ada. Buktinya gitu. Nah, kalau mau kok bisa gitu kan? Berarti kita harus belajar. Tandanya apa sih orang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau mentalnya mulai terganggu? Ada gejalanya. Yang pertama itu mudah tersinggung atau mudah marah. Jadi kalau orang yang mudah tersinggung atau mudah marah itu harus hati-hati. Itu tanda bahwa kondisi dirinya secara psikologis, kesehatan psikologisnya itu mulai agak terganggu. Harus segera apa? Konsultasi. Berarti ibunya dari tadi merhatiin nih. Masa dia? Dia yang geser sendiri. Oke, itu tadi tanda gejalanya Pak. Kita singkat aja. Artinya bahwa kesehatan mental itu perlu kita jaga. Karena apa? Karena sekarang ini gak usah jauh-jauh lah. Kita bermain di wilayah Kalimantan Utara aja, khususnya lebih khusus lagi di Kota Tarakan. Sering kita lihat di media sosial, banyak kasus-kasus psikososial yang terjadi. Tukang geser. Misalnya nih, yang saya tuliskan di sini misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Banyak banget kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa bisa terjadi? Karena apa coba? Karena apa coba? ekonomi. Bisa jadi karena ekonomi, ya kan? Tapi apa karena cuma ekonomi aja? Kalau kita bahas panjang nih karena ekonomi, nggak bisa bersyukur, ya kan? Tapi ujung-ujungnya itu karena mental kita tidak sehat. Kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, emosi kita. Itu contohnya. Yang kedua, banyak kekerasan terjadi pada anak. Kalau yang sering baca medsos itu banyak banget tingkat kekerasan pada anak, termasuk pelecehan seksual misalnya, pelecehan pada anak maupun orang dewasa. Itu kasusnya luar biasa, bahkan sampai pembunuhan. Nah, dari kasus-kasus yang ada kita bisa melihat bahwa ini bukti bahwa kesehatan mental di masyarakat itu masih rendah. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan itu? Gimana Pak? Bu, gimana caranya? Atau tugasnya siapa kira-kira? Tugas saya, tugas ibu-ibu perawat, tugas ibu dokter, atau tugas siapa? Tugas keluarga. Tugas kita semua bapak-bapak, ibu-ibu. Kita semua sebagai warga negara, kita semua sebagai masyarakat. Judulnya kesehatan mental masyarakat. Karena apa? Karena kita ada istilahnya kita itu sebagai support sistemnya. Kita itu sebagai kontrol lingkungannya. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang mulai merasa kita lihat perilakunya mulai berubah, maka kita wajib memberi informasi. Baik memberi nasihat atau saran kepada yang bersangkutan ataupun misalnya melaporkan ke puskesmas terdekat atau layanan terdekat biar bisa ditindaklanjuti. Sehingga di sini yang mau ini ada tips untuk supaya kita tidak
mengalami hambatan atau gangguan kesehatan mental. Jadi kalau sudah mulai marah-marah nih, sudah mulai gak enak hatinya, sudah mulai agak tersinggung-tersinggung, maka yang harus dilakukan adalah lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya berolahraga. Karena dengan olahraga itu energi kita keluar, emosional kita terlepaskan. Kemudian bisa lakukan meditasi. Kalau lebih simpelnya misalnya dibawa yang mohon maaf yang beragama Islam mungkin bisa baca Quran, bisa sholat, bisa dilakukan itu. Yang ketiga, membangun relasi yang sehat. Artinya kita berteman, artinya yang sudah tidak suka marah-marah, yang tidak suka iri dengan orang lain. Jadi bangun hubungan interaksi dengan orang-orang yang secara mental juga sehat, supaya kita juga ikut jadi sehat. Dan perlakukan diri secara adil. Tubuh kita ini punya jiwa, tubuh kita ini punya nyawa, tubuh kita ini perlu kita hargai. Jadi wajib bagi kita itu menghargai atau memperlakukan tubuh kita itu secara adil. Kalau kita kerja terus capek ya kita istirahat, jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti akhirnya imun kita jadi turun. Kalau imun kita turun, kita akan jadi mudah sakit. Maka itu kita harus peduli dengan diri kita sendiri. Memanjakan diri itu bukan sesuatu yang berlebihan kok. Tidak berlebihan. Ya mohon maaf nih, bapak-bapak ibu-ibu banyak yang sakit kan ini kan? Kenapa? Salah satu penyebabnya apa? Karena tidak berlaku adil sama tubuh kita. Dipaksa terus bekerja. Memang kita kerja itu punya tujuan, tapi ingat tubuh kita juga butuh istirahat, sehingga kita harus bisa berlaku adil pada tubuh kita. Itu tipsnya Bu. Jadi ada 5 tips. Semoga ini bisa memberikan menjadi sebuah informasi yang bisa dilakukan di rumahnya Bu. Oke, mungkin tanpa banyak kata itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya kita bisa diskusikan. Mari kita bahas apa yang sudah diberikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Wahyu. Kita beri apresiasi. Iya, baik. Memang untuk kesehatan jiwanya ternyata memang menarik gitu ya. Bahwa banyak sebenarnya masalah gitu ya, dan bisa dikonsultasikan gitu agar tidak lebih jauh jatuh kepada apa tadi Mas Ibu? Gila ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke diskusi untuk materi 1 dan materi 2. Baik, ada tadi kayaknya yang sudah tak sabar mau bertanya begitu ya. Silakan. Iya. Iya, yang di belakang, paling belakang dulu ya. Monggo Pak, boleh maju ke sini? Iya. Biar terlihat bisa didokumentasikan gitu ya. Jadi materi 1 3 penanya, materi 2 3 penanya, berarti ada 6 penanya ya. Ya, bentar Pak ya, karena saya moderator, jadi saya persilakan di depan dan di belakang dulu gitu ya. Bapak tunggu dulu sih boleh. Polijantung, Mana Bapak? Oh iya, sini. kamar polijantung. Sini Pak, sini. Boleh. Silakan Pak. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama kami A. Siregar. Kami tadi telah mendengarkan beberapa penjelasan dari Bapak Ibu tentang kesehatan jiwa. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bahwa kami mempunyai keponakan yang sakit jiwa ada di Kota Medan. Yang mau kami tanyakan, keponakan kami ini mulai sejak kami mengetahui bahwa dia gangguan jiwa, bahwa dia adalah anaknya Hawa, bukan anak mamanya. Dia sampai sekarang tidak mengakui anak ibunya. Dan saya mendengar cerita bahwa itu terjadi ketika dia menikah. Ibunya sakit hati yang berlebihan ini bisa membuat seseorang itu menjadi gangguan jiwa atau sakit jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, hingga saat ini kejiwaannya itu menjadi tenang. Artinya
dia jadi konsen. Kalau kita ajak bicara yang baik-baik, dia jawabannya juga pasti baik ketika dia sudah merokok. Nah ini yang ketiga, agak konyol ini sedikit, Bapak Ibu. Kenapa orang sakit jiwa itu tidak pernah saya lihat sakit? Padahal kita yang normal-normal ini selalu sakit terus, tapi yang gila jarang sakit dan bahkan tidak pernah, sepengetahuan saya. Terima kasih. Iya, aku dulu yang melihat pertanyaannya bertubi-tubi. Pak mungkin silakan duduk dulu di depan Pak. Oke, iya duduk dulu. Langsung aja kali Mas Ibu untuk menjelaskan. Itu nama bertanya ibu. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya di bawah. Dan mengulang kata-kata ada makan. Begitu terus ada. Kalau dia mengulang perilakunya dengan namanya hipopraksia, kalau secara medis lah. Nah, tadi karena tidak datang ibunya saat nikah, jadi mengulang kata-kata itu. Apakah ada hubungannya? Memang Pak, gangguan jiwa ini harus kita lihat dulu dari keturunannya. Apakah ada keturunannya? Karena orang yang mempunyai keturunan gangguan jiwa, dia berpotensi mengalami gangguan jiwa. Tinggal apakah ada pencetusnya yang membuat dia stres berat sehingga tercetuslah penyakitnya. Dalam kasusnya ini sepertinya Pak ya, kalau seandainya dia punya keturunannya dulunya ada yang gangguan jiwa, dia tercetus itu bisa. Kemungkinan yang lain, berapa tipe orang yang memendam diri perasaannya, tidak mau suka berat, tidak mau mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Pas habis tanya jawab, pas habis tanya jawab baru dibagi bilang tadi. Meledak, saat meledaknya itu pas timbullah habis penyakitnya. tanya jawab tuh baru dibagi. Terus pertanyaan kedua tadi, merokok. Apakah merokok ini bisa membuat tenang? Tentunya dalam merokok itu ada sekitar 3.000 lebih bahayanya. Ada bahayanya banyak Pak. Tetapi dalam penelitian ternyata rokok itu secara tidak langsung dia dapat mengurangi salah satu hormon yang ada di otak yang berfungsi untuk menenangkan. Ya. Jadi itulah kenapa orang gangguan jiwa itu suka merokok. Karena dengan merokok itu ada salah satu zatnya yang menyebabkan dia lebih tenang. Itulah jadi merokok terus untuk ketenangan. Meskipun tapi saya tidak menyarankan itu banyak. Karena dilihat dari baik buruknya jauh lebih banyak untuk rokoknya. Mungkin bisa ditambahin mungkin sama spesialis jiwa yang ada di sebelah saya ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mungkin sedikit menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ibu. Dari kasus yang tadi, mungkin kenapa sampai ada yang di dalam pikirannya terus berulang, itu adalah suatu obsesi yang dia merasa ada kekecewaan yang dialami oleh pasien. Mungkin pada saat itu bukan hanya ketidakhadiran ibunya pada saat dia menikah. Coba kita susurin ke belakang, apa yang terjadi sebelumnya? Adakah masalah keluarga? Adakah ketidakkelekatan antara ibu dengan pasien? Bapak Muhammad Tahir, psikolog. Nanti harus disusurin di situ. Jadi sebenarnya kata-kata yang dia ulang itu bukan hanya karena penyebab ketidakhadiran ibunya, tapi karena ada masalah-masalah sebelumnya, masalah di waktu kecil, di perkembangannya, bagaimana perlakuan ibu terhadap si pasien, terus kepada keluarga, saudara-saudaranya. Nah, mungkin dia merasa adanya ketidakadilan atau tidak ada kelekatan, tidak ada perhatian dari ibu terhadap si pasien. Akhirnya dia merasa bahwa sampai di titik yang sakral pernikahan ibunya tidak datang. Nah, sebenarnya mungkin sebelumnya mungkin ada gejala-gejala awal. Jadi pasien jiwa itu biasanya diawali dengan kalau pasien prodroma, pasien itu biasa mulai menyendiri, tidak mau ketemu orang, yang biasanya ceria jadi murung.
biasanya mau bersosialisasi jadi tetap di rumah. Nah, mulai perubahan-perubahan itu, adanya kecemasan, terus masuk ke fase depresi. Nah, gejala-gejala itu memang mungkin dari keluarga kurang aware, kurang perhatian bahwa pasien baik-baik saja. Nanti setelah ada perilaku-perilaku agresif, baru ada perhatian dari keluarga bahwa pasien sudah merusak, pasien sudah mencelakai orang sekitar atau keluarganya. Jadi mungkin boleh pasiennya nanti, apakah pasiennya sudah pengobatan Pak di Medan? Oh, sudah berapa lama? Iya, karena kondisi pasien yang sakit biasanya dia tidak menyadari bahwa dia butuh perhatian. Jadi biasanya dari keluarga yang harus aware. Nah, kalau memang untuk masalah ke rumah sakit sulit, minum obat sulit, nanti kita lakukan pendekatan dari petugas, mungkin kunjungan rumah atau dari keluarga yang terdekat, diajak komunikasi. Bilang hanya untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan, tapi tidak untuk ini harus ke dokter jiwa. Dia karena stigmanya dia bahwa saya nggak sakit gitu. Jadi dia harus dengan pendekatan dari keluarga, terus nanti kita juga dari petugas atau dengan pengobatan secara injeksi bisa dengan cara cepat. Kalau dia memang sudah melakukan hal-hal yang sudah di luar batas yang merusak atau membahayakan lingkungan. Terus kalau untuk rokok itu memang ada kandungan yang namanya nikotin. Nikotin bisa meningkatkan hormon endorfin yang menyebabkan ketenangan dan kenyamanan untuk pasien. Makanya pasien itu kadang-kadang jadi kenapa dia suka merokok? Karena hal itu yang mereka cari, memberikan lebih tenang, lebih tidak agitatif, lebih fokus. Dan walaupun bukan pasien, biasanya orang-orang yang normal mereka malah lebih cenderung untuk menggunakan rokok berulang kali karena efek dari nikotin itu. Oke, masih ada pertanyaan? Iya, bagaimana Pak Siregar? Apa itu sebenarnya? Oh iya, kenapa sih kalau orang dengan jangan bilang itu ya Pak, dengan gangguan jiwa salah gitu loh? Mungkin tidak kena virus corona misalnya, tidak sakit yang lain-lain begitu kan dok? Iya, kenapa gitu loh? Kebanyakan seperti itu. Nah. Karena kesadaran dari pasien itu, jadi namanya tilikan, kesadaran bahwa dia untuk berobat, untuk bahwa dia merasa bahwa saya ada gangguan atau tidak. Jadi kesadaran pada pasien-pasien psikotik itu dalam kondisi keadaan berubah. Jadi dia tidak bisa menilai secara realistis. Ini pikiran saya betul atau tidak? Saya butuh bantuan atau tidak? Jadi dia merasa dia baik-baik saja. Dan biasanya pasien kalau sudah berhalusinasi, mendengar suara atau melihat sesuatu, dan terutama mendengar suara, apa yang dia dengar setiap hari, setiap waktu, sepanjang hari, biasanya dia mulai dalam kondisi stabil. Dia sudah berobat, kondisi hormon yang di dalam otak sudah mulai stabil. Biasanya dia akan sadar sendiri bahwa saya butuh pengobatan dan saya harus berobat. Dan dia tahu bahwa kerugian-kerugian yang jika kalau dia tidak berobat banyak yang terjadi, seperti dia merusak, dia membahayakan orang sekitar, dia tidak bekerja, dia tidak bisa menghidupi keluarganya atau dirinya sendiri. Nah itu karena kondisi dari secara psikologis hormon yang ada di otak yang memberikan bahwa dia tidak menerima apa yang dialami. Dalam kondisi dia tidak bisa menilai secara realistis. Iya, begitu ya Pak Siregar.
Iya, kita ya. Terima kasih Mas Siregar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan 2. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Amirullah. Ini di jalan-jalan saya sering lihat perilaku orang itu akibat slang yang berlebihan, gayanya itu mirip ODGJ. Ini orang semacam ini yang terganggu jiwanya atau sarafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin karena ini ada spesialisnya ya Pak, jadi langsung aja bisa dijawab. Dan saraf perifer. Tapi itu kalau saraf itu bisa saraf pusat umumnya kita lihat pasien stroke. Tapi kalau yang di jalan-jalan itu yang oleh awam sering dibilang saraf itu sebetulnya ODGJ Pak. Ya, jadi yang terganggu bukan sarafnya, tetapi ada neurotransmitter atau hormon yang terganggu kerjanya, sehingga cara dia berpikir itu terganggu. Sama seperti pertanyaan Pak Siregar tadi, ada ucapan yang diulang-ulang, ada perilaku yang aneh, itu mereka itu ODGJ, jadi bukan saraf gitu ya Pak ya. Kebanyakan sering sampai kadang sejenisnya kulihat gayanya mirip ODGJ, itu apanya yang rusak gitu Bu? Ya, itu betul. Itu zat-zat yang mempengaruhi proses berpikir. Jadi lem, termasuk kalau kita dengar sabu, ya itu memang adalah mereka itu jadi berperilaku seperti ODGJ karena yang terganggu adalah sama Pak. Nah, kalau ODGJ murni itu kemungkinan karena stres yang terjadi pada diri orang. Tapi kalau yang mereka itu adalah hal-hal atau zat yang masuk dari luar yang mengganggu cara dia berpikir. Perilakunya, gayanya itu bisa sama. Iya, cukup jelas ya Bapak ya. Ya, mungkin yang Bapak tanyakan ini terkait dengan zat-zat narkotika begitu kali ya. Iya, begitu ya Bapak. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Ada lagi yang Ibu? Dari Kuala Sarang, berasal dari Marinau, Kabupaten Marinau. Pertanyaan saya, hal-hal mendasar apa yang harus diperhatikan guna mempertahankan kesehatan jiwa, mental, dan perilaku? Itu saja Bu, terima kasih. Baik, iya sangat baik sekali pertanyaannya. Hal-hal apa sih yang mendasari gitu ya supaya kita tuh tetap sehat jiwa gitu ya Bu ya, sehat semuanya. Iya, silakan Mas Ibu. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu. Bagaimana sih cara mendasar dari kenapa kita harus hal mendasar untuk kita bisa terhindar dari sakit jiwa ya? Ini seperti di materi saya tadi Bu. Terus kita bersikap positif. Karena yang positif itu selalu yang bagus. Kalau negatif itu selalu yang jelek. Ya Bu ya. Jadi kita biarpun apa seandainya ada orang yang buang tai sapinya ke rumah Ibu. Kalau Ibu berpikir jelek kan, ini kurang ajar nih orang nih. Masa tai sapi dibuang rumah saya? Kurang ajar, bau-bau. Nah, coba kalau Ibu berpikir positif, alhamdulillah ada pupuk. Seperti itulah. Jadi ketika kita berpikir positif maka gangguan masalah-masalah kejiwaan, masalah bikin stres itu insya Allah terhindari. Selanjutnya tumbuh berkembang dan beraktualisasi diri. Ibu dapat, kalau ada stres jangan mudah menyerah, selalu bertahan, hadapi Bu. Kalau tidak dihadapi, semakin pusing nanti belakangnya. Jadi kalau ada stres, hadapi, jangan menghindar. Selanjutnya yang di sini yaitu persepsi juga sesuai dengan kenyataan, yaitu kalau persepsi salah satu gangguan persepsi
yang mungkin jarang kita sadari. Contoh gini, ilusi. Persepsikan hantu padahal kucing, ya itulah yang namanya ilusi. Jadi kita berpikir persepsi sesuai dengan jangan, oh itu kucing aja itu, tidak bukan. Jadi jangan berpikir negatif ke depan. Tentunya hal pokok ini yang harus dimiliki ketika kita bisa atau mau untuk berpola pikir sehat. Terima kasih banyak Bu, itu jawaban dari saya. Misalnya supaya kita tuh bersikap positif atau enaknya gangguan apa namanya di kepala kita nih biar kita selalu positif thinking gitu ya. Ya kayak gini, misalnya apa sih ini di depan ini ribut aja di depan sendiri ngomongnya apa. Nah itu padahal positifnya kami memberikan hal-hal yang terkait kesehatan gitu ya. Jadi pikiran-pikiran seperti itu akan apa namanya mengeluarkan aura yang positif sama kita agar kita beraktivitas yang baik juga di masyarakat atau sosial masyarakat kita. Begitu ya Bu? Iya, terima kasih. Begitu ya tersebut. Positif gitu ya. Baik, untuk yang materi pertama 3 penanya sudah. Yang sebelah kiri ini ya, yang tadi sini aja. Nih yang sebelah kiri ada yang Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada hadiah. Aku Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan, kesembuhan dan kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami keberadaan, maaf, saya perkenalkan anak saya Muhammad Sahrani dan keberadaan saya di sini adalah pendamping pasien ortopedi. Pasti atas kesempatan pertanyaan bagi diri saya, cuma saya tidak bertanya, cuma untuk mengapa dan apa. Dari 3 materi, insya Allah akan saya kamu jadi satu. Ketiga materi tadi itu saya ramu dengan satu kalimat, mungkin satu kata. Pertanyaan pertama tadi sudah diutarakan kepada Bapak. Yang pertama pertanyaan masalah gangguan jiwa yang jadi pemikiran saya saat ini, yang dinamakan orang gangguan jiwa itu yang bagaimana? Karena yang diutarakan Bapak tadi, kenapa orang yang gangguan jiwa itu kesehatannya kok berbeda dengan kita yang orang kita itu? Mungkin apakah saya tadi kurang mendengar apa jawabannya. Kedua, masalah kesehatan, apa yang dimakan orang, maaf tadi kalau saya mengatakan itu orang bilang itu masalah kebersihan. Mengapa orang yang demikian itu kok rentan sekali? Kita bukan orang itu, kita kok malah kita yang rentan sekali didekati oleh penyakit. Kenapa orang itu tidak? Nanti juga yang saya pikirkan, orang itu lebih cerdas dari kita. Itu sudah saya buktikan. Ada beberapa untuk kenyataan yang ada, yang saya alami, fakta maupun yang saya lihat di YouTube, dia lebih cerdas dari kita. Dia bisa menghafal ayat, dia bisa menghafal kitab-kitab mereka, dia bisa mengingat si A, si B, si C. Dan dari di situ kita lihat apa yang bisa kita katakan dia gangguan jiwa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya mengharapkan mengapa dan kenapa begitu. Iya, baik. Terima kasih Pak. Kita sudah dapat poinnya ya. Ternyata ada 3 pertanyaannya. Baik, silakan Narsibu untuk menjawab. Oh iya, Pak Wahyu, silakan. Sepertinya kurang lebih sama pertanyaannya ya dengan yang materi pertama tadi, gitu ya. Silakan Pak Wahyu. Pak, Pak duduk ya. Udah sebetulnya. Sebetulnya tidak ada materi 1, materi 2 nih Mbak. Ini sama aja semua pertanyaannya. Terima kasih Mbak Ainun. Saya mau
sebelum menjawab yang tadi, saya mau mengingatkan sekali lagi untuk pertanyaan yang pertama dan yang kedua tadi. Yang pertama, semua bukan cuma sakit hati, semua yang sifatnya berlebihan itu sama yang suhunya Pak. Mari. Kenapa sih Bu? Ada penyebab pastinya enggak? Kalau ada penyebab pastinya, jangan langsung diponis, oh pasien ini gangguan jiwa. Nanti semua pasien marah-marah, dibilangin gangguan jiwa. Nah, jadi pasien biasanya mulai tidak mengurus diri, tidak mau mandi, sulit tidur terutama. Mulai pasien sulit tidur, kadang-kadang sudah mondar mandir, orang tidur tengah malam, dia mondar mandir, jadi keluarganya pun terganggu. Nah, kalau memang sudah ada gejala seperti itu, mungkin keluarga secepatnya bawa kontrol bisa ke puskesmas atau ke poli jiwa di rumah sakit. Kasih. Iya, cukup ya Pak Sarani ya. Ya karena ini waktu terus berjalan Pak. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu untuk informasi saja, jika Bapak Ibu mau konsultasi ke poliklinik jiwa ya, Bu Dokter, bisa ya. Tapi ya itu kalau pada BPJS-nya mohon yang berjenjang, artinya rujukannya jangan lupa, begitu ya. Baik, demikian. Ada lagi yang bertanya? Silakan Bu. Nanti Seno ya, Seno sabar ya. Ya. Silakan Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini mohon maaf, saya ingin sedikit bercerita tentang tetangga saya yang sedang mengenai tetangga saya yang sedang mengalami gangguan jiwa. Yang saya ingin cerita, tetangga saya ini ketika berhadapan dengan masyarakat, dia sangat baik sekali, berperilaku baik dan sangat sopan. Tapi ketika dia berhadapan dengan keluarga atau di dalam rumah, beliau ini memberontak, marah-marah, bahkan melakukan kekerasan. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, apa saja atau solusi buat keluarga? Mungkin itu Bu, saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Nasibu. Bagaimana Ibu Mbak Terjana? Iya, terima kasih. Sudah berapa pertanyaan? Iya, mungkin sudah jam segini ya, dokter ya. Karena dokter dan teman-teman yang lain juga dalam dalam pelayanan ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kami cukupkan dulu ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Ibu mau nanya? Boleh dokter satu lagi? Iya, silakan Ibu. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana apa yang harus dilakukan? Konsultasi ke psikolog atau psikiater kan sulit untuk dapatnya Ya, dapat poinnya ya, dapat ya. Oke, silakan Pak Wahyu. Terima kasih Ibu. Sehat Bu? Tarik nafas dulu. Ya. Gak apa-apa. Nanti kalau habis itu mau konseling sama saya kasih gratis. Kembali gini Bu. Tiap anak itu beda-beda, ya kan? Kita biasanya selaku orang tua selalu berpikir bahwa kamu sudah saya besarkan dari kecil dengan penuh kasih sayang, dengan segalanya lah. Seluruh jiwa saya serahkan ke kamu, tapi kok kamu kayak gini dengan saya? Kamu membuat hati saya luka, kan gitu? Ya kan Bu? Lalu tidak bisa memaafkan. Pertama Bu, bukan salahnya Ibu. Yang kedua Bu, anak kita, anak-anak ini, mungkin saya juga
Saya dulu sekolah di luar. Saya bergaul dengan banyak orang, dengan lingkungan. Kalau saya tidak punya filter yang kuat, itu saya juga bisa terpengaruh dengan lingkungan. Nah, mungkin itu bisa jadi faktor penyebab kenapa anak ibu jadi membantah misalnya, atau tidak bisa mengikuti apa yang ibu inginkan. Itu bisa jadi. Tapi prinsipnya sepele sebenarnya. Satu, Bu, yang perlu dipahami bahwa tiap orang berbeda-beda walaupun itu anak kandung. Yang kedua, mencoba menerima keadaan. Artinya menerima keadaan, yang itulah dia. Kita kasih nasihat tidak bisa, kita kasih tahu nggak bisa, ya sudah. Kita orang tua bisa mendoakan supaya dia bisa berubah. Lalu apakah ibu tidak punya hak sakit hati? Punya hak sakit hati. Tapi Bu, sekali lagi mohon maaf, maafkanlah dia. Maafkanlah dia. Caranya bagaimana? Nah, kalau caranya bagaimana? Nanti setelah ini ketemu dengan saya. Oke? Oke, gitu ya Bu ya. Iya, begitu Ibu. Mungkin Ibu, mohon maaf nanti kalau memang punya kesempatan silakan konsultasi ke Poliklinik Kesehatan Jiwa ya, ataupun ke Pak Wahyu, nanti akan ketemu sama beliau. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari dua materi atau narasumber kita plus dari Komite PPI tadi ya. Silakan Bapak Ibu, jika memang masih ada yang ingin bertanya, konsultasi, silakan ke klinik atau Poliklinik Kesehatan Jiwa. Bukan setiap hari ya, jam kerja itu ada. Ya, baik. Jika mau ada yang tambahin lagi? Nggak ada ya, cukup. Ya, tunggu. Sabar, Pak, sabar. Ini teman saya sudah mau video. Baik, demikian kami tutup dulu untuk materi pemaparannya dua pemateri tadi ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada rekan saya Devi. Ibu Ernawati, Ibu Renasiuk. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan melakukan pemutaran video edukasi dari kami tentang kesehatan jiwa. Tentang kesehatan jiwa. Selamat menyaksikan. Ibu Ernawati, Ibu Renasiuk, Ibu Siti, wajahmu menawan dengan bibir Ibu Siti Siola, Ibu Siti Siola dari jantung. tapi sekarang selalu berkurang juga. Wajahmu yang datar bagaikan jalan tanpa tempat tidur, bagaikan figuran yang tak diurus. Bahkan sekarang aku sering melihatmu tertawa sendiri, tersenyum sendiri, seperti ayu yang merindukan raihan. Pak Prajo, kepala ruanganmu, juga mulai resah melihat keadaanmu. Kau akan dipecat. Hilang sudah pekerjaanmu. Terlalu. Lihat dirimu lagi. Makanya jangan hanya mengurus badanmu saja, mengurus penampilanmu. Selalu kau bilang, aku sehat. Tapi kau tidak pernah mengurus bagaimana perasaanmu, Poli jantung, rasa cemasmu, Ibu Siti dan rasa sakit Siola, hatimu. Ibu Siti Siola, poli jantung. Aku tidak bilang, bagaimana ini jiwa yang baik. Akan tetapi kesehatan mental seringkali disepelekan atau dipandang sebelah mata. Mendatangi pelayanan kesehatan jiwa, baik rumah sakit atau puskesmas, bukanlah aib. Justru sangat bermanfaat untuk pencegahan gangguan jiwa secara dini.
konsultasi, perawatan, dan pengobatan jiwa jika diperlukan. Salam sehat jiwa. Baiklah, terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Sekian rangkaian acara kami. Saya kembalikan ke rekan saya, Kak Ainun, untuk pembagian door prize pada peserta yang tadi sudah bertanya. Pindah. Satu. Bantu yang maju. Iya. Iya, satu-satu. Sini dong, sebelah sini dong. Dari jantung Ibu Betsy, Bapak Hamza, Ibu Betsy, Bapak Hamza, anak Ibu. Iya, silakan. Satu. Bawahnya ya, satu. Iya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya atau dengan diserahkannya door prize dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian mudah-mudahan apa yang kami sampaikan atau kita berikan pada hari ini sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi teman, tetangga, dan saudara-saudara yang lainnya, serta buat masyarakat umum. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit beserta teman-teman dari Pelayanan Kesehatan Jiwa Ruang Teratai mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Edit saya kok. Ya. Kata-katanya apa? Pesan. Terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya. Sekali lagi pada hari ini temanya jadilah kesehatan mental dan kesejahteraan untuk semua kita. Ya. Saya ucapkan kembali terima kasih teman-teman. Untuk tahun depan semoga lebih baik lagi. Salam sehat. Salam sehat. Satu, dua. Belum lah. Ya, ini kegiatan setelah mantap. Jaknya jakut. Ya, apa ngomong di situ? Iya. Ya, siapa? Jauh kita tahu, jangan tahu ya.